Hey, oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi G episode ke-194. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Xiao telah berhasil melewati ujian 9 surga tepat waktu dan menghentikan rencana Bambang untuk merebut tubuh abadinya. Setelah membuat Bambang pindah alam, Xiao pun mengambil hadiahnya di wilayah petir dan berhasil membawa pulang sejumlah besar cairan guntur emas yang membuat bagong ketika Xiao membagi-bagikan cairan guntur termasuk para tetua klan jiwa 9 tangan Mbah Sugeng. Penduduk asli alam abadi itu langsung pulih dari pengikisan sihirnya hingga membuat penduduk lain di alam abadi langsung menganggap Xiao sebagai harapan terakhir mereka dan menjilat pemuda dari 3000 provinsi tersebut agar mau membebaskan mereka dari kutukan pengikisan sihir selama berabad-abad. Baru setelah itu Xiao mengikuti Mbah Sugeng ke tanah suci klan 8 lengan dan malah bertemu dengan tubuh asli Dewi Wilau alias Lucien sebelum akhirnya menjadi murid sang raja abadi raksasa tertinggi. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos atuh. Ceritanya, setelah Xiao mengikuti Mbah Sugeng ke Pulau Jiwa Alam Pemujaan Roh, klan Jiwa 8 Lengan langsung menyelenggarakan perjamuan mewah yang dihadiri oleh banyak klan alam kuno abadi lain yang memang sudah mulai mempetin Xiao demi mendapatkan manfaat cairan guntur emas. Pertama-tama ada klan iblis kuno yang langsung menyatakan kesediaan mereka untuk memberikan Xiao bantuan ketika pemuda itu membutuhkannya. Ada pula ketua muda klan Liren yang langsung memuji betapa besar kemampuan Xiao namun masih begitu rendah hati hingga membuatnya tertarik untuk menjalin persahabatan lebih dalam dengan pemuda itu sebelum memberikan Xiao beberapa hadiah berupa obat suci dan seorang gadis cantik dari klannya. Xiao sudah terkejut karena tiba-tiba mendapatkan gratifikasi berupa ciwi gemoy seperti ini. Namun dia lebih terkejut lagi ketika ketua klan iblis kuno malah pomo sehingga menawarkannya obat dan gadis cantik dari klannya yang lebih mirip sama Mbah Dukun di film-film pudu. Daripada kena amuk ayang-ayangnya gara-gara ngepak boy di alam kuno abadi, Xiao pun buru-buru menolak tawaran gadis cantik dan menerima obat suci untuk menghormati kedua klan abadi kuno. Cao Yusheng, Chang Gongyang, dan Sulin hanya bisa menahan tawa melihat betapa dahsyat jilatan-jilatan para partai ini, sementara Tain Yutu malah nyibuk ngejar obat ilahi milik klan 8 lengan karena ingin menyicip sehelai daunnya. Melihat si gadis kelinci malah mendistrakin semua orang, Mbah Sugeng pun buru-buru memintanya berhenti sebelum memberikan obat ilahi lain untuk Tain Yutu. Nah, singkat cerita, perjamuan pun selesai, membuat Xiao auto menghela napas panjang merasakan betapa acara seremonial ngabisin anggaran kayak gini lebih berat dibanding terlibat dalam baku hantam selama berhari-hari. Meskipun Xiao tahu benar orang-orang ini menjilatnya, pemuda itu tetap tidak bisa diam saja melihat penduduk Pulau Jiwa dalam bahaya. Apalagi mereka telah memuja Dewa Wilau, bukan dewa, itu Dewi ya guys ya, yang bisa dianggap sebagai penyelamat hidupnya. Lagi pula menurut Xiao menjalin hubungan baik dengan mereka tidak akan memberikan kerugian, malah bisa menjadi sekutu untuk melawan musuh bersama-sama. Nah, masih asyik menggibah dengan teman gengnya, tiba-tiba saja ada sebuah petir kelabu yang menyambar area pegunungan di depan mereka, di mana gelombang petir itu tidak lain adalah sebuah formasi sihir dewa surgawi. Xiao juga langsung berdiri dengan waspada melihat petir yang syarat dengan kekuatan sihir yang tak tertandingi. Melihat kejadian tak terduga ini, anggota geng Xiao langsung menunjukkan kekecewaan berpikir bagaimana klan Jiwa 8 Lengan yang tampak terhormat dan baik hati ternyata malah menyiapkan serangan diam-diam seperti ini. Belum sampai seluruh anggota geng motor Xiao memahami apa yang terjadi, sesosok laki-laki tua yang tampak sangat menakutkan keluar dari dalam formasi sambil menggaungkan nada marah ketika menyebut Xiao dan kawan-kawan telah mencuri benda suci penyembahan roh.
Si Hao akhirnya berpikir jika sepertinya laki-laki tua yang merupakan leluhur kuno klan 8 lengan itu telah berpikir bahwa mereka adalah penyusup yang mencuri barang sekte, namun tanpa memberikan sedikit pun kesempatan untuk menjelaskan. Leluhur kuno klan 8 lengan yang kita sebut aja si Agus ya, jangan si Agus lah. Sebel. Enggak ya. Si Bambang, mumpung Bambang sebelumnya udah mati, ini malah melayangkan serangan yang membuat Xiao dan kawan-kawan tidak punya pilihan kecuali melawan. Awas kalian nanti baper nih, ada yang nama anggota sekte Cakradiva yang namanya Agus Bambang nanti jadi malah baper nih. Aduh, jangan ya guys ya. Ini biar gampang kita nyebutnya ada hese atau nama-nama orang Cina teh ya guys ya. Nah, masing-masing anggota geng motor si Hao mulai mengumpulkan energi Dao dan menyusun serangan mereka sendiri-sendiri sebelum melepaskannya secara bersama-sama ke arah Bambang, meskipun seluruh serangan itu berujung pada kegagalan. Saking kuatnya Bambang, bahkan serangan gabungan geng motor si Hao pun tidak meninggalkan kerugian apapun pada sang leluhur kuno klan 8 lengan, malah membuat dewa surgawi yang muncul entah dari mana itu semakin mengamuk ketika berusaha melayangkan serangan barbarnya lainnya. Si Hao pun tidak punya lainnya pilihan kecuali menggunakan kuali emasnya dan membentuk tabir pelindungnya untuk membendung seluruh serangannya Bambangnya. Merasa leluhur kuno klan jiwa 8 lengan itu malah semakin membabik buta, si Hao pun mengeluarkan sebuah bola energi emas dari kantung penyimpanannya, di mana bola energi emas itu sebenar-benarnya adalah sulur Dewi Wilau yang masih dia simpan. Seketika satu sulur dedaunan itu berubah menjadi gulungan sulur emas yang menyelimuti tubuh si Hao, bahkan sampai menyebar dan menembus langit pulau jiwa. Baru setelah menyelimuti tubuhnya dengan sulur Dewi Wilau, si Hao meminta teman-temannya untuk pergi karena situasi menjadi kritis dan dia akan segera membuat tabir air terbuka. Mendengar itu, teman-temannya jelas meraung tidak setuju karena mereka akan melewati hidup dan mati bersama. Karena teman-temannya menolak, si Hao pun tidak punya pikiran lain dan membuka tabir air yang membuat Bambang malah tercekat sebelum memasang wajah penuh penghormatan seolah mengenali sulur yang si Hao kenal sebagai dewanya. Sebelum si Hao benar-benar bisa memastikan kalau Dewi Wilau masih sangat dihormati oleh Bambang, terdengarlah suara Mbah Sugeng dari kejauhan sambil melemparkan sebuah batu penekan jiwa yang dapat membersihkan jiwa primordial sementara waktu. Seketika energi kehijauan yang menenangkan menyelimuti tubuh Bambang sebelum akhirnya membuat leluhur kuno klan jiwa 8 lengan itu kehilangan kesadaran. Mbah Sugeng buru-buru memastikan keselamatan si Hao dan kawan-kawan sambil meminta maaf karena sebenarnya Bambang telah menjadi gila selama ratusan tahun karena kewarasannya habis terkikis oleh kekuatan sihir. Mbah Sugeng tidak menyangka kalau si Hao dan teman-temannya masih ngaso di tempat ini dan hampir saja terkena bencana besar karena Bambang yang terbangun tiba-tiba padahal sudah tertidur panjang selama bertahun-tahun. Mendengar ini, si Hao pun bertanya apakah Mbah Sugeng memiliki cara untuk mempertahankan kesadaran Bambang selama beberapa saat. Karena saat ini, pemuda itu berniat untuk menggunakan sisa cairan guntur emas yang dia miliki untuk membersihkan tubuh Bambang dari korosi kekuatan sihir. Sementara si Hao sedang bagi-bagi cairan guntur emas, orang aneh kuno bernama Gu Jianyun juga tengah membagikan cairan guntur pada tuan muda klan pohon iblis darah perak bernama Yin Kun. Mengetahui bahwa ada orang lain yang bisa mengumpulkan cairan guntur, Yin Kun ini sudah sangat senang seolah menemukan hidupnya tidak perlu digantungkan kepada si Hao. Namun Yin Kun auto misu-misu ketika merasakan sendiri bahwa cairan guntur yang dibawakan oleh Gu Jianyun sama sekali tidak memiliki efek untuk membersihkan korosi sihir. Seolah keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, sepersekian detik kemudian Yin Kun dan antek-anteknya melihat sebuah retakan spasial yang menandakan bahwa alam kuno abadi tidak lagi tertutup sepenuhnya.
Ternyata bukan hanya Yin Kun dan kawan-kawan yang mampu melihat retakan spasial, namun juga Xiao dan Mbah Sugeng yang segera menjelaskan bahwa retakan spasial ini merupakan tanda bahwa alam kuno abadi akan segera menyatu dengan dunia luar alias alam atas. Hal ini tentunya membuat para penduduk asli alam kuno abadi menjadi resah dan gelisah. Begitu pula Xiao yang berpikir bahwa akan lebih banyak ahli kuat setingkat ketua sekte yang memasuki alam ini. Nah, belum sampai menyelesaikan diskusi mereka tentang retakan spasial, sebuah lubang menganga di angkasa sebelum kemudian meludahkan sebuah kapal yang dikenali sebagai kendaraan perang klan Pohon Iblis Darah Perak. Tidak lama setelah kapal keluar dari lubang, Yin Kun dan dua rekannya pun turut menampakkan diri, membuat Mbah Sugeng segera menyadari bahwa klan Pohon Iblis Darah Perak telah sepenuhnya lockout dari Liu Shen Squad dan tidak lagi menyembah dewa leluhur tersebut. Mbah Sugeng langsung berteriak marah menghadapi tindakan Yin Kun yang sama sekali tidak menghargai tanah leluhur mereka. Namun Yin Kun sama sekali tidak mempedulikan peringatan itu, malah menjelaskan dengan ringkas bahwa dia diutus oleh leluhur kuno klannya untuk mengundang Xiao sebagai tamu kehormatan, yang membuat Xiao buru-buru menolak permintaan itu. Lagi-lagi tanpa menghormati lawan bicaranya, Yin Kun malah meminta tetua yang dia bawa untuk menangkap Xiao hingga membuat Mbah Sugeng auto mengambil tindakan untuk melindungi tamunya. Tindakan ini jelas membuat Xiao menjadi naik pitam, bertanya-tanya apakah Yin Kun ini datang mengundang atau menculik. Yin Kun hanya terkekeh kecil ketika menjawab kalau tujuannya fleksibel sesuai dengan jawaban Xiao. Belum sampai Xiao ngomel lebih jauh, lah seorang gadis muda di sisi Yin Kun ikut-ikutan melancarkan serangan sehingga sekali lagi Xiao tidak memiliki pilihan kecuali melawan. Tidak hanya Xiao yang mulai menyerang dan bertahan, Mbah Sugeng pun melancarkan serangan lain melawan si tetua klan Pohon Iblis Darah Perak, sehingga Xiao pun bisa dengan leluasa memfokuskan diri untuk melawan si gadis darah perak yang kita sebut aja dia Melati. Karena bisa fokus melawan Melati, Xiao pun bisa menghempaskan gadis itu sebelum menyelimutinya dengan air surgawi demi mencegahnya untuk melayangkan serangan lain. Xiao meminta Yin Kun untuk berhenti bersikap so yes karena dia memiliki sesuatu yang bisa membuat korosi kekuatan sihir di tubuh mereka menjadi jauh lebih buruk. Namun tidak gentar sama sekali, Yin Kun malah mengambil tindakan untuk melawan Xiao secara pribadi dan Ternyata Yin Kun menggabungkan serangannya dengan sebuah racun yang diciptakan dari darah-darah orang yang telah meninggoy gegara pengikisan kekuatan sihir. Tidak ada cara untuk menawarkan racun tersebut kecuali Xiao dengan patuh mengikutinya ke tempat kediaman klan Pohon Iblis Darah Perak. Mbah Sugeng merasa tidak bisa diam saja melihat Xiao keracunan dan berusaha untuk menggelontorkan sejumlah besar kekuatan Dao untuk mendorong racun itu keluar dari tubuh Xiao. Namun bukannya keluar, justru racun itu menular ke tubuh Mbah Sugeng dan tetua klan 8 lengan itu tidak salah lagi memiliki resistensi terhadap pengikisan sihir yang jauh lebih lemah dibanding Xiao. Nah, sementara Yin Kun tertawa puas ketika melihat kedua musuhnya sama-sama keracunan, Xiao justru memikirkan teknik kelahiran kembali yang diajarkan oleh Dewi Wilau dan akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan racun korosi sihir untuk menerobos tantangan dengan membakar darah esensinya sendiri. Mengetahui Xiao sedang merencanakan sebuah hal gila, Yin Kun pun segera meminta dua rekannya untuk menghentikan Xiao. Namun sayang semuanya telah terlambat ketika sang Raja Iblis telah berhasil menawarkan racun di tubuhnya dan malah menggunakan racun itu untuk balik menyerang empunya.
Setelah dua bala bantuannya sudah berubah bentuk, Yin Kun pun tidak punya pilihan kecuali langsung menghadapi Xiao oleh seorang diri. Nah, anehnya Xiao yakin nih kalau kekuatan Yin Kun itu lebih lemah daripada dirinya. Namun ternyata pemuda itu malah bisa membuatnya terhempas, di mana setelah mengamati lamat-lamat, Xiao tahu bahwa kekuatan Yin Kun berasal dari leluhur kuno klan pohon iblis darah perak yang menunjukkan dirinya. Xiao dapat merasakan dengan jelas betapa kuatnya sosok yang baru saja keluar dari dalam formasi, di mana tanpa mempedulikan Xiao sama sekali, leluhur pohon iblis darah perak berjalan dengan santai mendekati Yin Kun sebelum kemudian mengeluarkan energi yang mampu mengembalikan dua antek dajalnya ke wujud semula. Baru setelah itu leluhur pohon iblis darah perak yang kita sebut aja Jono menghalau serangan Xiao dengan begitu mudah sebelum mengatakan bahwa dia akan bertindak secara pribadi untuk mengundang Xiao ke klan pohon iblis darah perak. Namun tepat ketika Jono sudah menyombongkan diri seolah bisa membawa Xiao sesuka hatinya, tiba-tiba Edian, waduh epic juga nih kemunculan Mbah Bambang tiba-tiba nyelamatin Xiao dari antek-antek dajjal klan pohon iblis darah perak. Berarti sisa cairan guntur Xiao berhasil membebaskan Bambang dari pengikisan sihir ya guys ya. Apakah di episode mendatang kita akan melihat pertempuran puncak antara dewa surgawi? Terus kira-kira bakal diapain tuh si Yin Kuning kalau Xiao udah nggak perlu lagi pusing dengan keberadaan Jono? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva. Rama di sini pamit. Bye bye.